Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rekan jurnalis yang berbahagia serta warga masyarakat Bontang dimanapun berada. Hari ini kembali kami hadir dari Posko PSC Media Center dan kali ini kita berlokasi di Command Center Bontang untuk kembali menyampaikan rilis tentang perkembangan status COVID-19 di Kota Bontang. Narasumber kita pada hari ini seperti biasa Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Dr. Bahaudin MM, didampingi oleh Kasih Surveillance, Imunisasi dan Wabah Bencana Bapak Adi Purmana SKM MM dan saya sendiri Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Jamila Suyuti SKM. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan pemberitaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai warga masyarakat Bontang. Yang saya hormati teman-teman jurnalis. Ya, jadi pada hari ini kita akan kembali menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Adha ya, di tempat-tempat ibadah di masjid, dilanjutkan dengan pelaksanaan ibadah, pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah sepanjang yang kami pantau, terima kasih atas kerjasamanya telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh kepada pelaku-pelaku usaha. Ya, marilah kita mencontoh tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, pura yang pada saat melaksanakan kegiatan telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan pelaku-pelaku usaha bisa melaksanakan seperti itu sehingga kita bisa mencari rezeki kepada keluarga kita ya dengan aman dan nyaman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Puskesmas Bontang Selatan 1 yang kemarin sempat kita tutup 2 minggu, alhamdulillah sejak Senin kemarin sudah beroperasi kembali dan alhamdulillah semua kemarin tenaga kesehatan termasuk dengan tracingnya sekitar 102 orang hasilnya semua sudah keluar dan alhamdulillah semuanya negatif. Nah, jadi kita telah buka. Kemudian terkait dengan anak balita kita yang 2 orang, alhamdulillah juga hasilnya sudah negatif dan hari ini sudah keluar. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2020, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Bontang akan kembali merilis perkembangan terbaru terkait dengan penanganan COVID. Bahwasanya hari ini telah kami menerima hasil swab dan sudah terkonfirmasi 3 orang positif COVID-19. Selanjutnya disebut kasus 24 BTG, kasus 25 BTG, dan kasus 26 BTG. Data-data terkait dengan ketiga kasus ini sebagai berikut. Untuk kasus 24 BTG, berjenis kelamin perempuan, umur 55 tahun, pekerjaan pedagang. Riwayat yang bersangkutan bahwa pada tanggal 22 Juli melakukan rapid test di klinik PT Kaltim Medika bersama anak perempuannya dan 2 keluarganya. Sebagai persyaratan
penerbangan untuk pulang ke kampungnya di Jawa Timur. Pada saat dilakukan rapid, kasus 24 BTG ini ternyata reaktif. Sedangkan ketiga keluarganya tadi hasilnya adalah non-reaktif. Pada tanggal 23 dilakukan pemeriksaan swab kepada kasus 24 BTG di RSUD. Kemudian kami anjurkan untuk karantina mandiri di rumah. Selama di rumah yang bersangkutan kontak dengan suami dan anak kedua dan cucunya. Selama kasus 24 BTG di karantina atau di isolasi mandiri di rumah, anggota keluarga yang tinggal serumah tetap melakukan aktivitas keluar rumah seperti ke pasar, ke tempat ibadah, dan lingkungan sekitar. Pada tanggal 24 Juli, kasus 24 BTG ini bertemu dengan anaknya yang kelima di rumah. Kemudian bertemu dengan salah seorang warga yang ada riwayat perjalanan ke Samarinda, tepatnya di bandara APT Pranoto untuk mengantar penumpang. Pada hari ini hasil swabnya keluar dan dinyatakan terkonfirmasi positif. Itu tadi kasus 24 BTG. Kemudian untuk kasus 25 BTG berjenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, pekerjaan mahasiswa. Data terkait yang bersangkutan bahwa pada tanggal 13 Juli pulang dari Jeddah melalui Jakarta, kemudian isolasi di Wisma Atlet Jakarta. Pada tanggal 17 Juli berangkat ke Bontang menggunakan pesawat batik pada jam 10 waktu Indonesia Barat. Tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Yang bersangkutan dijemput oleh ayahnya. Kemudian dalam perjalanan ke Bontang mampir makan di warung depan bandara. Kemudian tiba di Bontang, dilakukan karantina mandiri, kontak dengan beberapa keluarga. Pada tanggal 21 Juli, mendapat kabar bahwa teman satu ruangan saat karantina di Wisma Atlet terkonfirmasi positif. Sehingga secara sukarela bahwa kasus 24 BTG ini melapor ke PSC Call Center. Pada tanggal 22 Juli dilakukan pemeriksaan swab di RSUD dan pada hari ini 4 Agustus hasilnya keluar dan terkonfirmasi positif. Untuk kasus 26 BTG berjenis kelamin laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Keterangan yang terkait kasus 26 BTG bahwa tanggal 1 Juli yang bersangkutan berangkat dari Manado. Perjalanan dari jam 7 sampai dengan jam setengah 6 sore menggunakan pesawat batik melalui Bandara APT Pranoto Samarinda. Menginap di Hotel Mesra bersama istrinya. Kemudian pada tanggal 2 Juli pulang ke Bontang naik mobil pribadi menemui keluarga. Pada tanggal 17 Juli pasien melakukan pemeriksaan rapid test di rumah sakit, salah satu rumah sakit, dan hasilnya adalah reaktif. Sebagai syarat untuk perjalanan kembali ke Manado. Jadi mau kembali ke Manado lagi.
pada tanggal 20 Juli dilakukan pemeriksaan swab dan hari ini 4 Agustus hasilnya keluar dan terkonfirmasi positif. Itu tadi ketiga kasus baru. Jadi kita sudah ada 26 kasus dari kasus pertama, sehingga total kasus sampai hari ini adalah 26 kasus. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Silakan kalau ada yang perlu diklarifikasi, dikonfirmasi. Oke, demikian penyampaian dari Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya kami persilahkan rekan jurnalis yang ingin menyampaikan konfirmasi atau klarifikasi terkait pemberitaan tadi. Kita Muda Media, dipersilakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kadis, yang 26 BPG katanya perjalanan dari Manado menuju Bontang. Kemudian rapid test di rumah sakit hasilnya reaktif sebagai salah satu persyaratan untuk kembali ke Manado. Jadi ke Bontang ini apakah dia warga Bontang atau hanya sekedar berkunjung atau bagaimana? Terima kasih. Apakah warga Bontang atau sekedar berkunjung, Pak? Silakan. Ya, jadi sama dengan kasus yang 3 kemarin ya, yang dari Luwu, beliau adalah warga Bontang. Clear ya Mbak ya? Warga Bontang, warga Bontang, tapi dia kerja di Manado ya? Ya, kerja di Manado. Oh, oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak dari Kita Muda Media. Kami persilakan selanjutnya. Atau sambil kita mendengarkan azan ya Pak ya? Kita izin dulu. Lagi nanti di ini. Oke, baik, azan asar sudah selesai di masjid terdekat. Kami persilakan selanjutnya rekan-rekan jurnalis yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun klarifikasi terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Ya, mungkin kalau belum ada Pak, diingatkan kembali tentang protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat seperti travel, kemudian tempat olahraga, dan juga penginapan, homestay, ataupun hotel.
diingatkan kembali Pak untuk kewaspadaan kita bersama. Ya, baik. Tadi kami melatih ya dan sosialisasi teman-teman kita yang punya usaha terkait dengan senam, ya, bagaimana menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ya, kemudian kami pun akan merespon dengan baik sekiranya ada pelaku-pelaku usaha yang ingin mengetahui secara detail terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 ini, silakan menghubungi kami akan welcome, dan insya Allah kami akan sediakan space waktu untuk melakukan sosialisasi ya, penyuluhan atau apapun namanya sepanjang itu terkait dengan protokol kesehatan. Ini sangat penting untuk kita semua ya. Jadi sekali lagi jangan kita menganggap enteng. Sudah banyak sekali korban ya. Jangan sudah terjadi baru kita menyesal di belakang hari. Lebih baik kita mencegah dari sekarang. Dan itu butuh kerjasama dari kita semua, dari Bapak Ibu sekalian semua. Ya, jadi jangan dipandang enteng. Ini belum berlalu. Kita tidak tahu kapan puncaknya. Ini masih berjalan terus, dan di mana-mana kasusnya menanjak, kasusnya tambah banyak korban, banyak yang meninggal, tidak mengenal usia, tidak mengenal siapa, ya. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bekerja sama. Ya. Kemudian kembali kami ingatkan, sekiranya ketiga kasus tadi ini ada yang pernah kontak, silakan secara sukarela menghubungi kami, ya. Silakan secara sukarela menghubungi kami sehingga kami bisa melakukan antisipasi lebih lanjut. Kemudian kami ingatkan kembali juga ya, sekiranya ada keluarga kita yang akan keluar maupun akan datang ke Bontang, atau kita pun telah melakukan perjalanan dari luar kota, silakan melapor ke PSC, ya, silakan rapid, silakan pemeriksaan, silakan isolasi mandiri. Ya, kalau perlu kita jangan kemana-mana sebelum mengetahui status kita, sehingga kita bisa mengamankan semuanya, termasuk di rumah, termasuk keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita amankan semua. Karena apa? Karena ini adalah terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kalau masyarakat Bontang sehat, bebas dari COVID, insya Allah kita bisa melakukan aktivitas ekonomi atau aktivitas apapun dengan nyaman dan aman. Oke, saya kira itu tadi penyampaian sekaligus mungkin closing statement Pak ya terkait ini. Kalau nggak ada lagi, ada? EDW, Edwin, ya, Bontang Pos mungkin ya. Kami silakan Mas. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi agak putus-putus yang 24 BTG itu awalnya dia ngetes itu untuk berangkat ya, Pak? Ya, jadi yang bersangkutan ini 24 BTG ini akan melakukan perjalanan di salah satu kota di Jawa Timur ya. Jadi rencana berempat berangkat. Nah, tetapi karena yang bersangkutan adalah reaktif, akhirnya hari itu kita tidak memberikan rekomendasi untuk berangkat. Jadi yang berangkat ini keluarganya. Sehingga kami lakukan swab. Dan ternyata hari ini hasilnya terkonfirmasi positif. Berarti kan nggak ada riwayat perjalanan keluar, Pak ya? Ya, nggak ada perjalanan dari luar. Cuma memang dia ini adalah pelaku usaha dan tiap hari membuka usahanya dan banyak orang yang datang ke tempat usahanya. Nah, itu Pak yang maksudnya kan ini ada berapa kali sudah tidak ada korban pasien yang tidak ada riwayat perjalanan keluar daerah. Kenapa tidak mengumumkan transmisi lokal? Apa kendalanya atau ada persyaratannya yang selain karena kita tidak PSBB? Apakah kalau kota yang tidak melaksanakan PSBB itu tidak bisa mengeluarkan
pernyataan kalau terjadi transmisi lokal. Terus yang kedua gini Pak, yang terkait karantina mandiri. Mungkin yang karantina mandiri kita sama kalau masyarakat sekarang diminta untuk karantina mandiri, sementara kan kita sama-sama tahu kalau aktivitas ini sudah new normal ini, banyak juga orang-orang yang datang ke Bontang tapi toh kenyataannya tidak melakukan karantina mandiri. Nah, maksudnya dari Dinkes sendiri ini gimana sih sampai sosialisasinya itu Pak, karantina mandiri? Karena kan ada beberapa pejabat juga yang baru dinas dari luar tapi datang ke Bontang tidak melakukan karantina. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih ya. Terkait dengan transmisi lokal, dari kasus-kasus sebelumnya sampai dengan yang kasus 24 BT ini, itu kami belum menemukan bukti keterkaitan langsung ya dengan kasus sebelumnya. Jadi kami belum berani, tapi kami tetap indikasi atau potensi terjadinya transmisi lokal. Walaupun kita tidak bisa membuktikan secara langsung bahwa yang bersangkutan ini terpapar dari siapa, ya. Tetapi karena tidak pernah keluar kota, ya. Jadi kita tidak tahu ini, makanya teman-teman, ya itu, ya. Jadi sumbernya kita belum ini. Seperti itu. Oh, tapi ada potensi Pak ya? Terkait dengan sosialisasi mandiri, ya. Jadi kami setiap mengeluarkan rekomendasi itu kami sudah cantumkan notifikasi di situ. Apa-apa yang harus dilakukan, ya. Apa-apa yang harus dilakukan sebelum berangkat dan setelah berangkat. Jadi mereka saya kira sudah jelas dan kami juga sudah sampaikan ya supaya tetap melaporkan diri pada saat pulang di call center. Itu kami sudah sampaikan edukasi pada saat kita memberikan rekomendasi. Gimana Mas Edwin? Pak, apakah kita kalau sudah mengantongi, kan kita mau masuk ke Bontang ini terus kita rapid, setelah ada rapid hasilnya non reaktif, apakah kita tidak perlu karantina mandiri atau tetap harus karantina mandiri? Ya, begini, tetap kita harus melakukan karantina. Walaupun masa berlaku itu rekomendasi masih berlaku. Kenapa? Kita tidak tahu di perjalanan, ya apakah di pesawat, di bandara atau di travel atau di mobil pada saat yang bersangkutan itu melakukan perjalanan. Jadi bisa saja, ya sama dengan beberapa kasus terakhir, kemungkinan besar dapatnya di perjalanan. Nah, jadi oleh karena itu, itulah pentingnya isolasi mandiri sebenarnya. Ya. Dan itu berlaku untuk siapapun Pak ya? Semuanya kita berlakukan. Makanya kita minta kesadaran kepada masyarakat yang melakukan perjalanan, ya, supaya secara sportif untuk mengisolasi mandiri. Ini untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Edwin. Ya Bu, sama-sama. Ya, kira clear ya. Ya Bu. Persilahkan ke rekan jurnalis yang lain menyampaikan. Nggak ada. Ya, mungkin bisa di summary Pak, di closing statement. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Bontang yang saya cintai, teman-teman jurnalis. Jadi hari ini barusan kita melakukan rilis. Jadi kembali kita ingatkan ya terkait dengan protokol kesehatan. Kami tidak bosan-bosan menyampaikan, karena hanya satu-satunya cara untuk menghindari adalah dengan menjalankan protokol kesehatan. Ya. Kita tidak mungkin lari, tapi kita bisa menghindari, ya. Kita bisa mencegah, ya. Ya, mungkin saja virus itu sudah ada di sekitar kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita, ya, supaya tidak terkena virus ini. Ya, itu satu-satunya cara dengan menghindari, dengan mencegah, dengan apa? Ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, dan seterusnya. Saya kira ini sudah familiar untuk kita. Tinggal kita jangan menganggap enteng itu aja. Kita jangan menganggap enteng.
Jadi kalau ada yang keluar, ibu-ibu, bapak-bapak yang keluar masih banyak yang tidak pakai masker. Tolonglah, ya, tolong. Kemudian kasihani orang tua kita di rumah. Sekiranya ada yang sudah lansia, ada yang menderita penyakit kronis misalnya, kita sayangi mereka, ya. Yang sampai kita pulang membawa penyakit, nah kasihan yang sangat rentang itu orang di rumah, orang tua kita di rumah, ya, termasuk juga anak-anak kita di rumah, ya. Pun begitu yang anak-anak dibonceng, silakan dipakaikan masker lah, ya. Jangan kita, ya itu tadi bahwa kita menganggap enteng, ya jangan, ya mari kita saling bekerja sama. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Hari ini, besok insya Allah para pemilik hotel ataupun pengurus hotel besok akan kita lakukan sosialisasi juga, ya sama dengan tadi yang pelaku usaha di Bina Senam. Ya insya Allah besok kami akan ini. Mudah-mudahan secara berkelanjutan ada lagi kelompok usaha apa, ya, supaya nanti ini betul-betul kita bisa ya mengembangkan kita punya tempat-tempat usaha supaya usaha kita lancar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, demikian rekan-rekan jurnalis dan seluruh warga masyarakat Kota Bontang, kami mengingatkan kembali terkait pesan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas untuk selalu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Gunakan masker, tetap jaga jarak aman, dan rajin-rajin cuci tangan sebelum dan setelah melaksanakan aktivitas, dan juga bepergian pada saat-saat yang diperlukan saja. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, dan kami mengingatkan kembali juga bahwa besok pelaku usaha hotel, penginapan, homestay, kita akan lakukan sosialisasi di Gedung Dispora, dan yang mendengar atau melihat penyampaian hari ini mungkin kalau belum menerima undangannya melalui online hari ini, kami sampaikan untuk kita hadir bersama-sama untuk mendengarkan bagaimana sosialisasi protokol kesehatan di tempat usaha Bapak Ibu. Demikian yang kami sampaikan, salam sehat, tetap semangat, sehat, bugar, produktif, dan semoga Bontang selalu terjaga dari wabah COVID-19. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.